Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan determinan matriks ordo 2x2, 3x3, dan atau N kali N. Jadi N kali N-nya itu saya menggunakan ordo 4x4. Nah, sebelum saya menjelaskan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nisa Pratiwi, NPM 200810101007 dari kelas D081, mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, Prodi Informatika Angkatan 2020. Di sini saya akan melakukan sebuah penilaian UTS. Mari kita bahas materi yang akan kita bahas. Di sini ada program yang telah saya buat tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Di sini programnya saya gabungkan penjumlahan dan pengurangan ordo 2x2, 3x3, dan N kali N. Karena agar lebih menyambut program aja. Ini soalnya langkahnya itu sama, cuma yang membedakan itu hanya di rumus saja. Jadi saya gabung. Dan ini saya memakai dua akun, yang pertama di laptop dan yang keduanya di HP. Jadi saya akan langsung menjelaskan program yang telah saya buat. Di sini saya menggunakan library include stream, include sonio.h, dan include human IP. Isi namespace std. Integer main ini wajib ya, wajib diisi. Terus ini integer dan float ini tipe data yang saya gunakan. Jadi PQRSHI yang atas ini kan huruf kecil, yang bawah ini huruf besar. Ini tuh udah beda arti ya. Yang bawah ini untuk menentukan matriks, masukkan jumlah matriks. Terus yang ini itu dia kayak bahasanya itu untuk menentukan batas jumlahnya. Jadi ini kalau misalnya kita isi angka 4, 5, 6 itu juga bisa, tapi saya mengisi dengan angka 7. Kemudian di sini tuh pakai array 2D. Langsung nomor ini adalah judul, 1120 ini judul yang dari program yang kita buat ini, yang saya buat, yang berjudul program tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Kemudian baris ke 14 sampai 21 ini adalah untuk menentukan ordo, untuk masukkan ordo. Jadi masukkan jumlah baris dari matriks pertama, itu saya anggap P. Terus masukkan jumlah kolom dari matriks pertama, saya anggap Q, dan seterusnya. Jadi code handle ini untuk mengenterkan gitu, untuk enter. Lanjut ke ini. Di sini kan ada dua for ini dan for ini. Nah, for atas ini untuk mengurangi baris, dan for yang bawah ini untuk mengurangi kolom. Jadi jika sudah diisi semua, baris dan kolomnya dikurangi, ini untuk mencetak outputnya. Di sini saya memakai Cin PHI. Saya terus. Nah, di sini untuk mengoutputkan nilai matriks yang pertama. Ini hasil output nilai matriks yang pertama, yang ini. Terus kita masuk ke rumus. Nah, ini kan tadi saya udah bilang yang membedakan hanya dalam rumusnya saja. Jadi untuk penjumlahan itu rumusnya itu RHI, ini untuk penjumlahan, dan untuk pengurangan itu SHI. Jadi sebenarnya ini kalau pakai P atau Q ini bisa, tapi saya memakai R dan S. Jadi ini sesuai dengan selera kita sendiri ya. Nah, ini untuk hasil penjumlahan itu kalau code ini itu untuk menampilkan buka kurung. Terus code set2 ini untuk menampilkan tutup kurung. Nah, ini sesuai dengan rumus yang tadi, kalau penjumlahan itu pakai R. Pengurangan juga sama rumusnya, cuman dia ini
memakai SAI. Dan langsung aja kita run ya teman-teman, biar lebih tahu jelasnya hasilnya. Jadi kita ini pakai ordo 2x2 dulu. Nah, di sini ini terserah ya, kita mau masukin angka berapa aja. Saya mau masukin 9. Nah, ini match kedua juga terserah, sama aja, nggak apa-apa. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Jadi, maaf, keluar. Jadi, ini untuk cara menghitungnya itu hasil penjumlahannya. Kita lihat dari matriks pertama 9. Matriks kedua 2. Jadi 9 tambah 2 itu 11. Terus 10 tambah 3 itu 13. 11 tambah 4 15 dan seterusnya. Untuk pengurangan juga sama, tinggal mengurangi saja. 9 dikurangi 2 7. Terus 10 kurangi 3 7 dan seterusnya. Jadi ini kan sama 7 semua, jadi 37. Terus kita sekarang lanjut ke matriks 3x3. Kita lanjut ke matriks 3x3. Di sini juga terserah kita mau berapa. Nah, ini untuk hasilnya juga sama. Yang membedakan cuma jumlah ordonya aja dikali 3. Jadi 6 tambah 2 8. 7 tambah 3 10 dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke ordo 4x4. Di sini kita masuk ke ordo 4x4. Ini bebas juga. Dan di sini cara langkah-langkahnya juga sama, tinggal jumlahkan dan kurangi aja matriks pertama dengan matriks kedua. Kita sekarang lanjut ke perkalian matriks. Ini adalah program perkalian matriks yang saya buat. Di sini hampir sama juga, cuma rumusnya yang beda, tapi ada perbedaan sedikit di syaratnya. Nanti kita bahas sambil saya menjelaskan. Di sini saya memakai library include ilstream, include kunio, dan include element ip. Di sini namespace dan integer main ini wajib ditulis. Terus code MDL, code program perkalian ini sebagai judul dari program yang saya buat, program perkalian matriks. Tipe data yang saya gunakan juga sama, int float. Jadi ini saya memakai BCDE-K3. Ini saya pakai 7 lagi, ini termasuk buffer untuk penentukan maksimum jumlahnya. Dan itu pakai array 2D juga, sama. Kemudian yang nomor 14 sampai
22 ini untuk masukkan baris dan kolom, sama masukkan jumlah baris dari matriks pertama ini saya anggap sebagai B, masukkan jumlah kolom dari matriks pertama saya anggap sebagai C, dan seterusnya. Di sini juga ada, di sini juga ada ini if D tidak boleh sama dengan D, nanti akan keluar code-nya mau jumlah baris dan kolom tidak sama. Nah, ini termasuk syarat dari perkalian. Jadi syarat dari perkalian itu masukkan jumlah kolom dari matriks pertama sama baris dari matriks kedua itu harus sama. Kalau nggak sama, dia akan tidak akan berjalan. Kalau tidak sama, jumlah baris dan kolom tidak sama, tidak akan berjalan. Terus nomor 28 sampai 38 sampai sini itu untuk masukkan nilai matriks, sama seperti yang tadi itu. Jadi nilai matriks yang mau kita masukkan nanti itu berapa kubiran. Terus 41 sampai 77 itu logikanya hampir sama sih kayak penjumlahan, pengurangan, masukkan, jadi nggak usah saya jelasin, sama. Ada set W juga. Terus di sini ada rumus perkalian. Nah, rumus perkalian tuh sini. Jadi Kj itu sebagai perumpamaan matriksnya. Kj ini D Kj sebagai perumpamaan matriks yang saya buat. Ini jawaban hasil perkalian. Dan jawabannya ini tuh ada code untuk menampilkan buka kurung. Terus kalau ini code satu ini untuk menampilkan tutup kurung. Kita langsung coba di run aja ya supaya lebih paham. Jadi ini udah kita kan, kita mau masukkan ordo 2x2 dulu. Nah, ini untuk matriks pertama ini terserah milih berapa. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ini yang kanan ini adalah baris, yang bawah ini adalah kolom. Jadi baris ke-1, kolom ke-1, baris ke-1, kolom ke-1, 5. Baris ke-1, kolom kedua, baris ke-1, kolom kedua, 6. 5, 6, 7, 7 di sini. Terus baris matriks kedua ini terserah juga kita mau pilih berapa, saya pilih 7, 6, 7, 9. Ini kalau min 7 ini bisa pakai 0, juga bisa karena tadi itu menggunakan float. Jadi kalau menggunakan float itu bisa. Nah, ini hasil perkaliannya, perkalian matriks. Coba sekarang kita pakai ordo 3x3. Jadi ini kita pakai ordo 3x3. Nah, di sini terserah juga. Baris kedua juga terserah. Hasilnya seperti ini. Ini untuk ordo 3x3, jadi barisnya 3 dan kolomnya juga 3. Kita coba yang 4x4.
program untuk perkalian ordo 4x4. Sekarang kita masuk ke determinan matriks. Sekarang kita membahas tentang determinan matriks. Di sini saya menggunakan library input iostream, input iomat-ip, input windows. Nah, firman ini wajib ditulis. Terus di sini untuk menuliskan judul, menghitung determinan menggunakan metode Laplace. Terus ini saya menggunakan tipe data char in entry float. Jadi ini tuh sama. Ini bebas mau berapa bahasanya, buffernya. Sini menggunakan array 2D. Kemudian di sini juga ini kita untuk memilih bisa mau pilihan 1 ordo 2x2 dan pilihan 2 ordo 3x3. Kemudian nah ini masuk di sini tuh sama. Sebenarnya metode Laplace ini tuh tinggal perkaliannya itu tinggal disilang-silang aja, perkalian silang. Ini rumusnya untuk Laplace 2x2. Kalau ordo 2x2 itu if ordo Laplace sama dengan 1, ini buat ordo 2x2. Tapi kalau buat ordo 3x3 dia itu seperti ini, if Laplace 2 itu buat ordo 3x3, bedanya di situ. Tapi rumusnya juga di rumusnya itu kalau 2x2 itu seperti ini. Jadi kayak baris 1 kali kolom 1, baris 1 kali kolom 2, baris 1 kali kolom 3, dan seterusnya itu. Baris 2 kali kolom 1 gitu. Kalau rumus yang ordo 3x3 itu B1 kurangin B2 plus B3, jadi sama. Jadi dia itu kayak perkalian gitu. Jika misalnya A, B, C, D, jadi A sama D, B sama C gitu. Kita langsung masuk ke arahnya aja ya, biar lebih mudah. Mudah dipahami. Nah, ini kita pilih yang ordo 2 kali 2, berarti kita pilih yang 1. Ini terserah mau berapa. Nah, jadi hasilnya seperti ini. 2 sama 4, 4 sama 3 dikurangi. 4 kali 3, ini 1. Kita sekarang coba pilih yang ordo 3 kali 3. Maaf, kepencet. Jadi kita ini untuk ordo 3 kali 3 kita berarti masuk ke pilihan 2. Nah, ini terserah ya mau berapa. Nah, hasilnya seperti ini, matriks 3 kali 3. Jadi barisnya 3, kolomnya juga 3 gitu. Ini hasil determinannya seperti ini. Jadi sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan dalam suara, dalam penyampaian, dan dalam materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.